Halo guys, di sini ada Tegar Rifki dan Inisial R. Buset. Dan ada dia. ngomong-ngomong soal kehidupan, saya juga penasaran juga sih, apa sih pengalaman terbaik di hidup kalian? Pengalaman terbaik dan terburuk bisa. Boleh dulu. Anda dulu. Kalau pengalaman terbaik sih mungkin belum. Oh, Yang mudah-mudahan ya, karena sekarang lagi masih berusaha untuk mencari yang terbaik. yang terbaik. Kalau misalkan yang terburuk sih, ya melihat keadaan rumah lah. Melihat keadaan rumah yang Maksud? kurang mengenakan. Tapi nyaman gak sih sama kondisi yang sekarang? Maksudnya teh udah puas dulu. Sedikit puas, cuman ada hal yang nggak bisa dibalikin. Ada beberapa hal yang bisa dibalikin, kayak lu harus ngasih tahu orang tua lu harus kerja kayak gimana, nyari nafkah orang tua kayak gimana, buat anak kayak gimana. Ya semua itu ditanggung sama diri sendiri. Termasuk yang beban adik-adik Ya. juga. Memang kalau boleh tahu anak berapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau ya berat sih. Ya mau gak mau ya harus tetap hidup. Nah, beban berat itu jangan dibawa sendiri. Nah, Selagi masih ada seorang teman atau lainnya gitu kan yang bisa. Nggak sih, menurut pribadi saya gitu ya. Kalau misalkan dari hal yang terburuk, itu tergantung diri kita sendiri ya. sebenarnya. Tergantung pendirian kita sendiri. Kita mau ke hal yang negatif, pendirian kita hal negatif itu negatif. Ketika kita bertuju ke hal yang positif, ya otomatis emang kan setiap orang nggak semuanya benar. Tapi kan kalau kita menuju hal yang positif, otomatis hidup kita kan ke lebih hal yang intinya lebih tenang lah istilahnya, nggak ada banyak masalah. Cuman yang terburuknya itu ya yang tadi dibilang, dari beban kita kan sekarang beranjak umur ke sekitar 20-an lah ya. 20 itu justru kita sedang lagi bertarung melawan kehidupan, soal mencari kerja, soal mikirin masa depan kita gimana. Itu tantangan yang terberat dari umur sekarang gitu ya. Tapi ada nggak sih sebuah pencapaian yang sampai sekarang belum dicapai? Kalau untuk pencapaiannya semua Banyak banget. semua remaja, Lebih semua bisa remaja itu sebenarnya. yang pengen yang belum tercapai itu ya bahagiain orang tua sebenarnya. Tapi kalau bagian orang tuanya ya, bagian orang tua bukan selalu tentang materi juga kan. Iya. Kita berbuat baik juga orang tua udah senang ya kan? Cuman dari beberapa banyak hal yang mesti kita capai itu ya, pertama si orang tua dulu ya. Pertama orang tua, kedua impian kita, ketiga masa depan kita. Tapi kembali sama yang tadi. Jadi menurut saya umur 20, 21 gitu kan. Menurut saya ini masa-masa di mana ini masa emas gitu kan. Masa-masa yang berharga gitu kan. Dan mungkin buat sebagian orang begitu. Nah, untuk apa masa yang berharga, masa emas gitu, untuk kedepannya gitu. Pertama ya kita kan tenaga masih kuat gitu kan, Masih semangat lah. wawasan masih berani mengambil resiko gitu kan, dan lain sebagainya gitu lah. Nah, kalau misalkan itu untuk untuk ngebahagiain orang tua, dimulai aja dari hal yang kecil. Karena apa? Karena hal yang kecil bisa juga berharga. Kalau di mata orang tua Ya, contohnya kayak begini. Kita lihat
ada batu besar di kali gitu kan, kenapa orang nggak ambil, didemin aja gitu. Walaupun itu besar gitu kan. Oke. Tapi 1 gram emas dicari gitu banyak orang gitu. Kalau ada emas ya berarti kita jangan lihat besar atau kecilnya, tapi dilihatnya dari nilai. berharga atau tidaknya. Dan yang paling penting itu ikhlas sih. Kita ngelakuinnya memang ikhlas sih. Kayak gitu. Kalau penilaian saya pribadi tentang umur 20 ke atas, ya mungkin masa-masa di mana kita ingin lebih tahu ya, tentang segala hal, tentang segala hal. Dan ya mungkin mungkin bisa jadi pengen tahu tentang jati diri, masa depan, dan ya mungkin seputar masa depan sih. Ya istilahnya kita menuju beranjak, kita kan mau ke dewasa ya, kita masih masih proses ya remaja, proses pendewasaan. Ya, intinya kita fight, maksud kita fight itu ya kita menjalani hidup yang keras. Kita pasti tahu bila mana kita misalnya mau makan harus cari uang sendiri kan, terus mau ini mau itu kan kita harus benar-benar ngasilin uang sendiri kan, nggak ngandalin lagi orang tua gitu. Ya emang kita benar-benar harus fight di jalanan itu, bukan berarti kita fight bertarung, tapi kita punya tujuan gitu. Ya menurut saya di masa-masa seumuran ini gitu kan, yang paling sulit itu menurut saya pribadi adalah mempercayai diri sendiri. Sebelum mempercayai orang lain, ternyata untuk mempercayai orang lain itu sebetulnya gampang, betul. Yang sulit itu mempercayai diri sendiri. Karena apa? Ketika dihadapi stuck gitu, buntu, kita itu balik lagi gitu. Terus kita itu bingung gitu. Saya itu bisa atau enggak gitu kan. Ya. Buat melangkah maju lagi gitu. Kayak begini. Kayak misalkan contohnya dulu saya pernah di bidang bisnis gitu. Di sana saya mengalami kerugian besar gitu kan, dan memiliki bekas gitu, membekas ya, contohnya hutang lah kayak gitu. Nah itu emang saya merasa, saya berpikir juga gitu kan, saya bisa maju lagi atau enggak gitu. Kayak gitu. Dari permasalahan masing-masing, Mungkin faktor yang bisa membuat bahagia itu apa yang kita mau terus ada sedikit yang tercapai, meskipun gak semuanya. Kalau yang terburuknya itu lebih ke, kalau gue itu lebih nggak ke percaya diri sih. nggak percaya diri dalam ya mungkin dalam artian nggak percaya dari bisnis lah, kayak kita kan harus ketemu klien, ngobrol gitu. Gue tuh nggak bisa speak up yang baik gitu. Nah itu yang harus dipelajari. Ya, makanya kadang suka iri ngelihat orang lain yang jago public speaking, yang jago mengungkapkan apa isinya yang di otak gitu. Itu sih bagus kalau misalkan iri terhadap orang yang lebih baik, itu menurut saya bagus. Karena apa? Ada pacuan gitu, kayak orang tuh bisa keren gitu kan. Ya. Kalau hal buruk lebih baik jangan lah gitu. jangan diikutin juga ya. Kalau untuk hal baik, iri untuk hal agar kita menjadi lebih baik. Masalah tuh sebenarnya pasti ada solusinya. Ya. Cuman ya di diri kitanya aja kita sadar atau enggak gitu. Ya. Ini kalau gue nih, kalau gue tuh lagi ada masalah, masuk kamar, matiin lampu, dengerin lagu pakai headset, volume kencang, udah beres. Tapi kalau misalnya saya feelingnya mulai ke negatif, kalau menurut saya apapun alasan masalahnya,
kurang baik sih. Ya memang, tapi itu karena ada faktornya. Faktor yang pertama itu lingkungan dan yang terdekat gitu kan. Ya bisa. Ya kalau untuk hal-hal setiap hari gitu kan, ya adalah problem itu. Kalau saya mengobati itu mau tidur gitu. Bisa baca buku, makasih ya. Baca buku bisa tapi yang paling nikmat itu saya ngobrol sama nenek gitu. Ya kayak Berbagi pengalaman, berbagi. Enggak juga gitu, kayak bilang, nenek cantik nih kayaknya waktu dulu pernah banyak cowok yang deketin gitu. Kayak gitu gitu. Kalau untuk masalah yang ruwet gitu kan, itu dia. Saya tadi ke waktu malam entah ya hari apa gitu. Malam kami stasiun. Bisa ke jalanan stasiun, ya bisa enggak? Bisa, karena kita bisa ngambil pelajaran gitu. Betul nggak? Sama-sama menguntungkan juga sih. Ngambil pelajaran Sama gitu. apa? Bahwa ya terkadang kita itu merasa sedih karena kita nggak melihat begitu banyaknya orang-orang. Dengan melihat banyak orang mungkin kita lebih bisa menghargai diri sendiri, atau setidaknya kita mengobati permasalahan kita gitu. Kayak gitu. Saya tidak bisa melakukan bisnis dengan baik dengan tangan saya, tapi saya bersyukur ketika melihat orang lain yang malah punya tangan gitu. Bener nggak? Boleh. Gitu. Ya. Pak. Kalau dari gua pribadi, waktu yang tepat itu kalau lu udah benar-benar ngerasa down banget, udah gak tahu lagi mau ngapain, baru. Karena ya itu dia, pertama gua belum punya pegangan istilahnya, gua bingung mau kayak gimana. Yaitu waktu ya down banget lah, udah gak bisa mikir lagi harus kayak gimana, baru gua. Tapi pernah nggak sih sampai bingung mau gimana lagi, dan ya akhirnya cerita gitu ke teman? Waktu sebelum nemu teman virtual yang tadi, ini fun fact nih, pernah mau nyoba bunuh diri. Serius? Segoblok itu aing anjing. Alasannya? Alasannya namun Ya Karena ada masalah, bro. iya, setiap pulang ke rumah tuh gak enak suasananya. Ya mungkin sebagian orang gak ngalamin ya. Cuman di sini tuh gua kayak mikir, gua harus kayak gimana nih biar mereka tuh baik-baik aja kayak dulu gitu. Tapi selama gua mencoba membenarkan hal tersebut, Justru membantah. mereka nggak terima, nggak sama sekali tidak mendengar apa kata anaknya. Kalau dari saya sih, mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah bagaimana cara kita memandangnya. Ya. Gitu. Anda kan mau bunuh diri, saya sepakatnya bunuh pribadi. Bunuh pikiran yang Kepribadian, bunuh kepribadian. negatif. Yang negatif. Oke. Ya, gak beda jauh lah Ya. pribadi. Bunuh jadi masuk. Makanya dari saat itu juga gua kalau ngobrol tuh lebih ke arah diem, dengerin yang lain ngobrol. Oh jadi Ya agak beda juga ya. Uh-uh. Sampai waktu itu ada temen warnet sampai bilang kayak gini, cicing wae jika nuret usia. Kan maksudnya jokes kan, tapi menurut gua Ya lo nggak tahu apa-apa anjir. iya, apa sih anjir. Kecuali kalau jadi joke ini, cicing wae
Emang lagi pas ya kan ibunya lagi belanja sayur adanya pas ya. Coy, lagi serius coy. Siap. Aing teh dari dulu anjing nyari orang gitu yang dipercaya. Baru nemu tahun kemarin. Orang nawarkan bro, serius. Kata Aing mendingan seminar motivasi ya. Bullshit anjing, Aing sama marena ngalami itu gitunya. Kan Aing orang ini udah merasa pantas jadi seorang motivator, cuman Aing lebih berhak gitu aja. Mun Aing bicara soal perjalanan hidup gitu. Ketika mana impian dibagi-bagi Aing pikiran keluarga, pikiran impian, perkiraan anak hari esok kumaha. Jujur lah misalnya di posisi mana sih kayak bakal gimana. Sampai sekarang kita mengangkat kayak Mungkin mana gitu lah mungkin alasannya. iya. Setiap orang pulang ke rumah teh gak nyaman. Anjing sama sekali gak nyaman sampai sempat orang sekolah. Terus ngobal ngeguntingin stiker. Aing mikirnya gitu. Baiklah, orang sekolah penting aya hasil. Karena mungkin kepuasan diri oke gitu. Tapi hal utamanya ya orang embung nih gitu. Mungkin orang embung dirasakan pada diri orang. Makanya orang tutup aib lah selama itu gitu. Sampai sekarang kita orang ningali itu tilukur. So kabayang jing digana kan. Sampai ke sekarang orang nonton video anu dibunuh dan kumaha, orang bung seri saking kunahan eta. Mantap naon hancurkeun anjing demokrasi. Si demo jeung si Kratos gitu. Anjing. Soalnya lamun eta dihancurkeun aing jadi pemimpin, aing apa rasanya jadi orang-orang anjing ieu jelema budak ieu butuhna aing merasa jadi yatim piatu ti leutik gitu. Aing enggak. Tapi aing berbicara aya gambaran jeung orang lain gitu. Misalkan mana enggak mungkin jadi pemimpin, si Agil jadi pemimpin. Entah itu apa ya. Aing beda. Paling penting rakyat paling rendah. Rakyat anu benar-benar dihadang. Terutama anak yatim. Lainnya orang mere penghargaan jeung urang lain. Tapi naon dirasakeun ku urang anjing ngeri. Di konten kita kali ini, jujur saya sendiri merasa banyak belajar dari kalian semua. Saya lebih bisa mengambil kehidupan ini dari sudut pandang yang berbeda dan dari masalah yang berbeda. Jangan lupa like and subscribe. Share. Oh iya. See you.